Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Mutiara Ramadan. Nah Ustadz, kalau tadi kita sudah membahas mengenai amalan-amalan tarawih dan lain-lain, ini Halda mau tanya nih Ustadz, kalau di bulan suci Ramadan kan sholat sunnahnya kita sebut dengan sholat tarawih nih Ustadz. Kalau di luar bulan suci Ramadan Ustadz, bagaimana? Ada sholat sunnah kecuali yang tahajud gitu-gitu Ustadz? Mana Ustadz? Ya baik, kalau bulan Ramadan namanya sholat malam, sholat tarawih. Di bulan yang lain itu ya bahkan sholat tahajud ya. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi di bulan-bulan yang lain itu sholat tahajud, sholat malam juga sama rangkaiannya. Sholat tahajud ditutup dengan sholat witir. Kemudian sholat tahajud ini juga ada di bulan-bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan namanya sholat tahajud. Ya. Berapa rakaat? Yaitu 8 rakaat. Ditutup 3 rakaat sholat witir. Jadi sholat tahajud ini pembuka jalan, memberi solusi dari permasalahan. Maka banyak orang melaksanakan sholat tahajud. Cuman kadang-kadang tahajudnya dilakukan, lalu kemudian ngeluh kenapa belum dikabulkan. Katanya sholat tahajud doa dikabulkan. Kita tanya berapa rakaat sholat tahajudnya Bu atau Pak? Ya 2 rakaat. Ya. Maka sholat tahajud tambah lagi jadi 2 rakaat jadi 4. Belum jadi kabulkan, tambah lagi jadi 2 jadi 6. Belum jadi kabulkan doa kita, tambah lagi jadi 2 jadi 8. Belum juga tutup dengan witir 3 rakaat. Belum lagi banyak-banyak bersedekah. Boleh jadi dengan sedekah tadi Allah kan memberikan solusi buat persoalan-persoalan kita. Sakit mohon kesembuhan, Allah sembuhkan dengan sedekah dan sebagainya. Jadi waktu pelaksanaan sholat tahajud ini ya wasallu bil laili wan nasun niyam, melaksanakan sholat di tengah orang dalam tertidur. Jadi sebenarnya jam 11 sudah boleh tahajud. Kalau kita sudah tertidur, ini saat tertidur sebentar, tidur apa ya? Ya terlalu tidur ayam-ayam. Ya. Bangun kita melaksanakan sholat tahajud. Kemudian bagaimana misalnya ada orang melaksanakan sholat tahajud ini sekaligus misalnya berangkat ke masjid lebih awal misalnya masuk waktu subuh jam 5, dia jam 4 atau setengah 5 sudah di masjid misalnya. Nah sebelum masuk waktu subuh itu boleh melaksanakan sholat tahajud meskipun lewat dari sepertiga malam. Tapi waktu yang paling utama adalah wasallu bil laili wan nasu niyam, melaksanakan sholat malam dari tengah orang tertidur. Ya, gitu. Oke, baik. Ternyata kalau di bulan suci Ramadan kita menyebutnya tarawih ya Ustadz. Tapi di luar sholat tarawih, kecuali di bulan suci Ramadan juga banyak amalan-amalan seperti sholat tahajud. Nah, bagaimana dengan witir Ustadz? Ya. Jadi sama, witir itu juga di bulan Ramadan adalah sholat witir, ya. Bahkan di bulan-bulan yang lain ada juga witir. Bahkan kalau dalam hadis disebutkan bahwa sesungguhnya bahwa Nabi SAW di bulan-bulan yang lain beliau perbanyak sholat witir sampai 11 rakaat, luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Jadi kan witir itu kan jumlah ganjil, ya, jumlah ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Ini luar biasa. Jadi witir itu bukan hanya 3, tapi yang ganjil-ganjil. Ya, karena Allah mencintai juga yang ganjil-ganjil. Jadi pelaksanaannya adalah boleh 2 salam, 2 salam, 2 salam. Tadi terakhirnya adalah tutup dengan yang ganjil itu. Berarti kalau misalkan kita kembali menyinggung mengenai salat tarawih dan witir, sebenarnya kenapa harus ditutup dengan witir ya Ustadz ya? Witir itu adalah penutup dari sholat malam. Jadi witir itu adalah penutup dari sholat malam. Jadi kalau nggak sholat witir nggak ditutup dengan sholatnya. Jadi witir itu penutup dari sholat malam. Di tahajud juga berarti? Ada witir. Oh,
begitu ya Ustadz. Ditutup dengan witir, Ditutup dengan tahajud witir. Maka ditutup witir. witir itu adalah penutup dari sholat malam. Tarawih ditutup dengan witir, tahajud juga Ya. ditutup dengan witir. Jangan nggak seperti ditutup. itu. Jangan nggak ditutup Tutup. ya. Kalau besok buka lagi, tutup lagi. Oke, berarti kuncinya harus ditutup dengan witir Ya. ya Ustadz ya. Sholat tarawih harus ditutup dengan witir dan tahajud juga harus ditutup dengan witir. Nah Ustadz mungkin kita bisa menarik kesimpulan, silakan Ustadz simpulkan mengenai tema kita pada hari ini yaitu keutamaan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Silakan Ustadz. Ya baik, Bismillah, saudara rumah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita isi malam-malam Ramadan ini dengan berubudiah kepada Allah, melaksanakan sholat malam, ya, mengqoma Ramadan, melaksanakan, ya, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan iman, wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridha Allah, untuk mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min zambi, untuk mendapatkan ampunan Allah, ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, dengan banyaknya versi sholat tarawih ini adalah persoalan ikhtilaf atau perbedaan-perbedaan khilafiyah dan sebagainya. Nah, jangan dijadikan ikhtilaf ini menjadi perdebatan. Ya. Jadikan ikhtilaf ini dalam rangka untuk memupuk tali silaturahim, dalam rangka untuk semakin semangat untuk melaksanakan ibadah. Dan hindari untuk saling menyalahkan dari kelompok-kelompok yang lain. Artinya adalah sepanjang itu sama-sama mencari ridho Allah, mengharap pahala dari Allah SWT dengan iman, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatat menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita isi malam-malam Ramadan dengan catatan tidak mengejar target jumlah rakaatnya. Bagaimana kita isi malam-malam Ramadan ini dengan memperbanyak melaksanakan sholat sunnah, insya Allah. Masya Allah, nah itu kesimpulannya Ustadz ya. Ya. Nah sebelum kita tutup nih Ustadz, masih ada yang Helda pengen tanya nih, tadi kelupaan nih Ustadz. Mengenai tips dan triknya Ustadz, mengenai tips dan trik, karena membangun keinginan untuk melaksanakan sholat itu sangat susah Ustadz. Ya. Apalagi seperti pada saat ini kan kita banyak sekali dianjurkan untuk beribadah, sholat sunnah, sholat wajib, sholat fardu seperti itu Ustadz. Bagaimana cara kita untuk mendirikan atau membangun diri kita untuk ayo dong sholat seperti itu, apalagi untuk sekarang kan sedang bulan suci Ramadan Ustadz. Yang pertama adalah tips adalah yakinkan bahwa kita ini adalah milik Allah. Bahwa keyakinan hakul yakin tadi adalah keimanan harus dimantapkan. Pondasi iman harus kuat dan kokoh bahwa kita adalah milik Allah, akan kembali kepada Allah. Ketika kita merasa bahwa kita adalah milik Allah, kembali kepada Allah, lantas harus ada bekal yang harus dibawa, adalah amal soleh. Maka amal soleh itulah adalah amal-amalan sholat. Jadi ketika kita berlomba-lomba hanya untuk dunia tapi tidak sholat, ganteng tapi tak sholat, cantik tapi tak sholat, kaya harta tapi tak sholat, banyak harta banyak utang tapi tak sholat, semuanya tidak akan berguna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang berguna adalah melainkan amal-amal soleh yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah amal sholat. Jadi pertama tadi adalah kita hidup di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kita akan kembali kepada Allah. Ingat itu. Yang kedua, semakin kita banyak berharap kepada Allah, karunia Allah, semakin banyak berharap karunia Allah, semakin banyak pula waktu kita untuk Allah. Jangan kita minta hak saja ke Allah tapi waktu kita tidak pernah sembahkan kepada Allah. Kalau minta yang bagus-bagus semua, misalnya minta yang banyak, ada minta sedikit nggak ada, minta umur panjang kan nggak ada, minta yang pendek-pendek kan, minta harta banyak-banyak, minta rezeki berlimpah ruah, tapi sholat nggak pernah. Jadi bagaimana caranya adalah dalam rangka untuk selalu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada hak dan kewajiban. Jadi kewajiban kita menyembah Allah, memohon kepada Allah. Allah pun ketika kita tidak sholat tidak akan turun derajatnya menjadi Tuhan. Artinya Allah tetap jadi Allah begitu. Artinya kita yang rugi. Jadi sekali lagi tipnya adalah yang pertama adalah kita ini adalah milik Allah dan kembali kepada Allah SWT. Yang kedua adalah tadi semua yang kita miliki semuanya akan berakhir kecuali yang kekal itu adalah amal-amalan sholat kita. Insyaallah. Kalau kita menyinggung sedikit nih Ustadz mengenai sholat kan, hari ini kita membahas mengenai sholat tarawih. Tapi bagaimana
dengan orang-orang yang tidak menjalankan sholat atau ibadah lainnya, tapi dia hidupnya makmur, hidupnya enak, bahagia, mungkin yang kita lihat bahagia. Tapi ada juga yang melaksanakan sholat, bersedekah dan lain-lain, tapi kehidupannya masih seperti itu aja, Ustadz. Bagaimana tuh Ustadz supaya tidak menimbulkan rasa kecil hati terhadap harapan kita kepada Allah seperti itu, Ustadz? Ya, baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha membalas, makanya jaza itu adalah balasan Allah. Kalau yang jahat saja Allah balas dengan kebaikan, lalu bagaimana dengan kebaikan? Pasti Allah balas dengan kebaikan. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak pernah sholat tadi, kemudian sehat, tidak pernah sholat, rezeki semakin lancar, semakin sehat, rezeki lancar. Tapi ingat, ya, Allah sedang menguji mereka. Ya. Kalau ada orang yang tidak sholat, Allah berikan rezeki. Ada orang tidak sholat, dia sehat. Ingat, hati-hati dengan istidraj. Istidraj itu adalah Allah berikan nikmat kepada orang yang jauh darinya. Allah berikan nikmat, tapi suatu saat, ya, mereka makar ke Allah, Allah lebih makar kepada mereka. Mereka murka ke Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mau membalas dari apa yang mereka lakukan. Boleh jadi yang mereka kumpulkan tidak sholat tadi, Allah ambil nanti sekaligus. Boleh jadi nanti misalnya di dalam keadaan sakit, tadi uang kumpul, ya, banyak mengumpulkan uang, lalu kemudian karena tidak sholat mengumpulkan uang, lalu kemudian uang itu dikumpulkan, pas nanti Allah ambil, Allah habiskan semua uang itu, boleh jadi berobat sebagainya kan. Ini boleh jadi adalah caranya Allah memberikan istidraj. Maka hati-hati dengan istidraj. Istidraj itu adalah Allah mengulurkan nikmat kepada orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, luar biasa. Kembali lagi berarti itu adalah tipu daya, ya Ustaz. Tipu daya. Nah, jadi sebaiknya kita harus melakukan ibadah, apalagi di bulan ini ya Ustaz, ya, bulan Ramadan. Nah, Ustadz, mungkin untuk mensucikan diri agar kita tenang dalam menjalankan ibadah. Karena kan ibadah ini di bulan suci Ramadan ini sangat banyak, Ustadz. Kita dituntut untuk ayo dong perbanyak ibadah seperti itu. Ada sholat tarawih yang kita bahas pada hari ini, sholat tarawih, terus tadarus. Nah, itu bagaimana Ustadz menanamkan diri agar diri kita itu suci hatinya supaya tergerak untuk melaksanakan ibadah? Ya, baik, bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Tidak ada bulan seberkah Ramadan. Tidak ada bulan yang melebihi keistimewaan dari bulan Ramadan. Bahwa yakinkan kita hari ini adalah menjadi hamba yang beruntung. Allah pertemukan kita bulan Ramadan. Berarti kita termasuk hamba pilihan Allah. Mereka ingin banyak, ya, berjumpa di bulan Ramadan. Buktinya ada yang meninggal dunia. Nah, kita sekarang masih hidup. Allah masih berikan kita kesempatan. Mari kita isi dengan Ramadan ini. Berarti kita termasuk menjadi pilihan Allah. Orang menjadi pilihan itu kan orang-orang pilihan Allah. Ya, sama misalnya kita dipanggil misalnya bupati, gubernur, wali kota, berikan pilihan. Sama dengan Allah. Allah masukkan bulan suci Ramadan. Allah panggil kita di bulan suci Ramadan ini. Allah masukkan, Allah temukan bulan suci Ramadan. Berarti kita termasuk menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, luar biasa. Terima kasih Ustadz atas penjabarannya hari ini, keutamaan dari sholat tarawih, dan itulah semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Agus pada hari ini bisa bermanfaat dan juga diterapkan oleh pemirsa di rumah, dan semoga kita lancar-lancar nih Ustadz. Insyaallah, amin. Puasanya beberapa hari ke depan lagi, masih lama ya Ustadz ya, 27 hari lagi Lebaran gitu. Jadi kita harus perbanyak menunaikan ibadah dan tetap semangat terus melaksanakan ibadah puasanya. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Saya Helda Amelia undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.